Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 9 yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mata pelajaran matematika di SMBT Salman Al Farisi. Baik, anak-anak sekalian, kemarin kita sudah melaksanakan ujian tengah semester ya, PTS ya, penilaian tengah semester, mohon maaf, yang sudah terlaksanakan secara online seperti itu, dan ya nilainya sudah kalian dapatkan ya. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk posisi duduknya untuk dibenarkan. Kemudian posisi duduknya diposisikan dalam posisi siap, karena kita akan berdoa kepada Allah, mengharap semoga pembelajaran kali ini bisa kita pahami dengan baik. Baik, silahkan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai ya, silahkan untuk buku dan alat tulis dipersiapkan untuk dicatat ya nanti apa yang Ustadz sampaikan, karena kita akan masuk ke materi berikutnya masih terkait persamaan kuadrat ya. Jadi ini masih terkait persamaan kuadrat, di mana ini akan merambah ke fungsi gitu ya. Jadi di kelas 8 kemarin kita sudah membahas terkait relasi dan fungsi ya. Jadi seperti itu ya. Fungsi seperti apa, bentuk logonya seperti apa, seperti itu. Nah, relasi dan fungsi. Namun karena ini menyangkut persamaan kuadrat, maka fungsinya bernama fungsi kuadrat. Seperti itu. Nah, ini namanya adalah fungsi kuadrat. Baik, anak-anak sekalian, di pembelajaran yang lalu kita sudah mengambil hikmah banyak, nggih. Jadi bagi anak sekalian ini yang belum merasa yang belum paham terkait materi Ustadz, nanti mohon benar-benar untuk menyimak dari pelajaran di YouTube, atau nanti bisa mengikuti one day one soal yang Ustadz berikan. Karena di situ nanti teman-teman bisa menambah pengalaman ataupun menambah porsi latihan soal yang nantinya untuk teman-teman sendiri, seperti itu, untuk pemahaman teman-teman sendiri. Karena dengan kondisi yang seperti ini kita belum bisa belum bisa latihan soal yang cukup, sehingga ketika latihan itu kurang, maka bisa jadi pemahaman yang kita miliki juga akan kurang. Oleh karena itu, ketika Ustadz berikan alternatif berupa latihan one day one soal itu, kemudian dari video pembelajaran yang direkam dan di-share ke YouTube bisa dimanfaatkan dengan baik. Itu video yang bisa diulang-ulang ya. Jadi Ustadz paham karena tidak semua itu bisa paham dalam satu kali tatap muka atau satu kali coba. Oleh karena perlu berulang kali coba, nggak masalah gitu. Jadi tidak masalah. Yang penting adalah ada keinginan untuk belajar, ada keinginan untuk berlatih. Karena ketika itu tidak ada, maka ya sudah, kita cuma mendapat itu, ya sudah itu saja gitu. Entah paham atau belum, ya sudah itu aja gitu. Tapi ketika nanti di akhir pada saat latihan atau pada saat ujian, nah semua akan terlihat di sana. Oleh karena itu anak-anak sekalian, silahkan manfaatkan waktu dengan baik, kemudian gunakan fasilitas-fasilitas yang Ustadz berikan dengan baik, sehingga nantinya bisa untuk bermanfaat untuk diri kalian sendiri. Mulai itu nggih, anak kelas 9 dirahmati Allah. Kalian adalah anak yang sudah besar ya, paling tua di SMBT Salman Al Farisi, dan nantinya kalian akan
insya Allah ya nanti ada yang lagi melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti itu. Jadi mohon untuk bisa nanti mengikuti alur yang sudah ada. Jadi kita belajar di sini untuk mengikuti alur, untuk mengikuti aturan yang sudah ada. Seperti itu. Baik, kita mulai. Yaitu kita akan membahas terkait fungsi kuadrat gitu. Jadi di kelas 8 dulu ada yang namanya relasi dan fungsi. Ya, fungsi apa dulu itu? Yaitu adalah apa fungsi? Di mana anggota himpunan A mendapat satu anggota himpunan B, itu adalah fungsi. Jadi cuma satu anggota. Jadi satu anggota himpunan A dapat satu pasangan anggota himpunan B, itu adalah fungsi. Nah kemudian kalau fungsi kuadrat itu bagaimana? Jadi dulu itu ada yang namanya rumus fungsi ya, masih ingat ya, rumus fungsi yaitu apa? Fx sama dengan kayak misalnya x min 5 atau jadi ada nilai x-nya yaitu yang belum diketahui gitu. Jadi kalau fungsi kuadrat maka bisa dipastikan itu adalah berpangkat 2 gitu ya. Contohnya bagaimana? Baik, kita akan berikan contohnya. Maaf, kayaknya jadi fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat yaitu simbolnya bagaimana? Simbolnya adalah fungsi itu selalu simbolnya itu f dalam kurung x. Nah, ini simbol fungsi. Simbol fungsi. Kemudian ketika fungsi kuadrat maka contoh, example, contohnya fx sama dengan e kuadrat min 2. Nah, ini contoh e kuadrat min 2. Nah, nanti ini contohnya. Terus mana lagi contohnya? Ini seperti ini. Contohnya e kuadrat plus 3x. Nah, fungsi kuadrat ini mempunyai rumus umum ya. Mempunyai rumus umum. Apa rumus umumnya? Rumus umum adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini ya. Ini rumus umumnya. Jadi kita ke sini ya. Nah. Ini rumus umumnya. AX plus BX plus C. Nah, kalau ini gimana jadinya? Kalau ini A-nya berapa? A-nya 1. Kemudian B-nya 0 karena nggak ada. Nah, karena BX ya, B ini adalah koefisien X, sedangkan A adalah koefisien X kuadrat, dan C di sini adalah konstanta di mana dia tidak memiliki variabel. Variabel apa? Kembali ke aljabar. Tidak variabel itu seperti X atau Y atau lain sebagainya yang mengikuti sebuah angka atau sebuah koefisien. Seperti itu. Kemudian C-nya berapa? C-nya adalah min 2. Nah, kalau yang ini bagaimana? A-nya 1. Terus B-nya berapa? B-nya 3. Kemudian C-nya 0 karena dia nggak ada. Gitu. Kemudian bentuk yang lain dari fungsi kuadrat. 2x kuadrat plus 3x min 2. Nah, misal gini. Maka bagaimana? A sama dengan 2. A-nya 2 ya. Oke. Kemudian B-nya berapa? B-nya 3. Sedangkan C-nya berapa C-nya? C-nya min 2. Jadi begitu. Jadi penempatannya seperti itu. Nah, ini sangat penting ya karena nanti
kita bisa mengetahui letak-letak di mana nilai A, B, dan C-nya. Nah, jadi begitu anak sekalian, ini fungsi kuadrat pertama. Jadi kita pengenalan dulu, apa sih itu fungsi kuadrat gitu ya. Fungsi kuadrat itu merupakan suatu fungsi yang menunjukkan menunjukkan sebuah grafik ya nantinya apabila variabel X itu diganti dengan sebuah angka gitu. Jadi nanti fungsi itu bisa dirubah menjadi grafik. Nah, kita kembali ke itu sama seperti yang di kelas 8 di bab 3, relasi dan fungsi. Di mana fungsi itu pasti nanti akan berhubungan langsung dengan koordinat kartesius atau sistem koordinat. Yang caranya adalah dengan mengganti nilai X yang ada dengan angka yang diminta gitu. Nah, nanti ada sebuah ciri khas ketika fungsi kuadrat itu dibuat sebuah grafik. Oke. Ini fungsi kuadrat ya. Gitu. Ini rumus umum dan ini adalah rumus contoh soalnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke nilai suatu fungsi. Jadi fungsi itu selain memiliki rumus, fungsi juga memiliki nilai. Nilai suatu fungsi. Nah, saya kasih ini judul. Ini judulnya fungsi kuadrat. Oke, nilai suatu fungsi. Nah, bagaimana cara mendapatkan nilai suatu fungsi? Nilai suatu fungsi itu didapatkan ketika kita memasukkan angka ke dalam rumus fungsi tersebut, gitu ya. Contoh, misalnya ada sebuah rumus fungsi. Rumus fungsinya adalah seperti ini. 3x kuadrat min 2x ditambah 1. Nah, sekarang diketahui bahwa nilai X adalah 2. Maka berapa nilai fungsinya? Maka berapa nilai fungsinya? Maka ditulisnya gini, F2. Nah, gitu ya. Jadi ketika diketahui nilai X-nya adalah 2, maka penulisannya adalah menjadi F2. Jadi X dalam kurung itu diganti dengan angka 2 karena sudah diketahui 2 ya. Maka F2 sama dengan, maka anggotanya di sini yang ada X-nya semua diganti dengan angka 2. Gitu. Jadi semua X diganti dengan angka 2. Maka 3 kali X-nya tadi diganti dengan 2. 2 apa? Kuadrat ya, karena di sini kuadrat. Kemudian dikurangi 2X. 2X. 2 kali 2. 2X itu 2 kali X ya. Ingat, 2X itu 2 kali X. Maka ini 2 kali 2. Ditambah 1. Nah, ini berapa? 3 kali 4 dikurangi 4 ditambah 1. Sama dengan ini 12 dikurangi 4 ditambah 1. Hasilnya adalah berapa hasilnya? 12 dikurangi 4 8. 8 tambah 1 9. Jadi ketemu nilai suatu fungsi. Jadi itulah cara bagaimana kita mengerjakan dari nilai suatu fungsi. Nah, sekarang ini diketahui apabila nilai X-nya 1. Sekarang bagaimana kalau X-nya itu dalam soal diketahui dalam rentan. Rentan itu apa? Rentan adalah jarak gitu. Jadi diketahui dari jarak ini ke sini. Misalnya X-nya itu diketahui dari antara 1 sampai 5. Maka caranya gimana? Misalnya nilai X-nya adalah nilai X itu diketahui 1. Nah, gini. Nah, caranya gimana ini? Maka kita jabarkan dulu. Ini bukan S ya, ini 5 ya.
maka kita jabarkan dulu. Nilai X-nya itu berapa? Antara X lebih besar dari 1 dan kurang dari 5, maka dia 2 kemudian 3. Itu ya, 2 dan 3. Ada lagi apa? 4. Oke, ada. Kemudian setelah sudah, maka ini nilai X ya. Ini nilai X. Maka untuk mencari nilai dari suatu fungsi, maka sama kayak tadi, dimasukkan. Ini diubah menjadi gini. Setelah itu dimasukkan dalam sini. Kalau yang 2 udah ketemu ya, berapa tadi? 9. Untuk yang 3 bagaimana? Masukkan ke sini juga. 3 kali 3 pangkat 2 dikurangi 2 kali 3 ditambah 1. Berapa ini? 3 berapa? 3 kuadrat 9. 9 kali 3 27. 27 dikurangi 6. 21 tambah 2 22. Kemudian ketika X-nya 4, maka 3 kali 4 kuadrat. Nah, ini kok kuadrat dari mana Ustadz? Dari X-nya yang ada di sini. Nah, X-nya ini kuadrat ya. Namanya juga fungsi kuadrat. Maka dia pasti X-nya kuadrat. Oke, kita lanjutkan. 2 kali 4 ditambah 1 sama dengan 2. Loh, Ustadz kenapa? Maaf. Kenapa ini berubah? Yang ini 3, yang ini jadi 4. Ini juga sama, kenapa? Karena mengikuti dari soal. Ketika X-nya itu diketahui 3, maka di sini juga diganti dengan 3. Ketika X-nya diketahui 4, maka X-nya di sini juga diganti dengan angka 4. Berapa ini? 4 kuadrat 16. 16 kali 3. 48. 2 kali 4 8. 48 kurangi 8 40 ditambah 1 41. Jadi inilah nilainya. Ketemu, selesai. Jadi itu gampang ya. Jadi itu nilai suatu fungsi. Nah, ini seperti itu. Jadi mudah ya. Jadi untuk nilai suatu fungsi itu tinggal memasukkan nilai X yang diketahui. Baik itu diketahui secara langsung, contoh seperti ini, nilai X sama dengan 2, nilai X sama dengan 7, nilai X sama dengan 8. Itu namanya tunggal, gitu ya. Itu namanya nilai tunggal. Kemudian ada yang dalam hal jarak itu, misalnya diketahui seperti ini. Nah, dia tidak hanya satu untuk mencarinya, tapi ada beberapa nilai. Namanya interval gitu ya. Interval. Jadi dari interval mana sampai mana. Nah, maka kalau ada soal dengan soal interval seperti itu, maka kita harus menjabarkan dulu atau membreakdown dulu nilai X-nya. Maka kalau ini interval 1 sampai 5, maka kita breakdown dulu apa-apa aja angkanya, 2, 3, 4. Setelah itu barulah angka-angka tadi dimasukkan ke fungsi untuk mencari nilai fungsinya. Baik. Kemudian anak sekalian, itu ya. Jadi untuk fungsi itu seperti itu. Jadi ini seperti halnya dalam kehidupan kita ya. Jadi ketika kita memasukkan sesuatu hal ke dalam tubuh kita, maka itu akan keluar dari kita. Seperti halnya oleh karena itu Allah itu menyuruh kita untuk mengkonsumsi atau memasukkan benda-benda ke dalam tubuh kita seperti makanan, minuman, atau hal yang lain itu yang halal gitu, yang baik, yang thayyib. Agar apa? Agar apa-apa yang ada di dalam tubuh kita itu juga baik gitu. Bayangkan saja ketika kita memasukkan sesuatu yang tidak baik gitu. Misalnya hama daging babi dan lain-lain, ataupun itu sebenarnya itu baik, namun cara kita mendapatkannya itu dengan cara yang tidak baik, maka
begitupun ketika masuk ke dalam tubuh kita, maka itu juga bisa berdampak kepada hal yang baik. Maka kita harus berusaha bagaimanapun caranya memasukkan apa-apa yang ke dalam tubuh kita itu berasal dari hal yang baik, agar harapan kita apa, dari makanan atau minuman yang kita konsumsi itu dapat membuat kita menjadi manusia yang baik pula. Begitu ya sekalian. Jadi harus menjaga diri ya, di kondisi apalagi kondisi seperti ini. Paling tidak konsumsilah atau masukkan ke dalam tubuh kita itu sesuatu yang menjaga imun kita gitu. Karena pandemi virus ini itu tidak akan menjangkit tubuh seorang yang imunnya kuat gitu ya. Jadi jagalah imun kita, jagalah imun dalam diri kita agar kita tidak terjangkit virus tersebut. Bukan hanya imun tapi juga iman gitu. Jadi iman harus selalu kita kuatkan seperti itu. Baik, kita kembali ke pelajaran. Assalamualaikum. Apakah suara Ustaz terdengar? Oke, sekarang kita akan membahas terkait. Terima kasih Mbak Talita. Grafik fungsi. Kita akan menunggu teman-teman yang lain sambil menunggu. Oke, ini ya grafik fungsi. Nah, grafik fungsi itu bagaimana? Nah, grafik fungsi itu ada erat hubungannya dengan apa? Ada erat hubungannya dengan sistem koordinat. Iya, betul sekali. Sistem koordinat atau koordinat kartesius dengan sistem koordinat nih. Ada bahasanya sistem koordinat karena nanti dari sistem koordinat itulah kita akan menggambar grafiknya. Nah, ada clue atau ada ciri-ciri di mana grafik dari fungsi kuadrat itu terbentuk. Nah, bentuknya adalah apa? Dulu pernah ini ya. Yaitu bentuknya adalah garis melengkung. Entah itu melengkung ke bawah atau melengkung ke atas. Seperti itu. Jam 2 kurang seperempat, kurang 15 menit. Ya sama ya, kurang seperempat menit. Oke. Nah, misal saya kasih contoh ya, Jadi fungsi kuadrat ini apabila dibuat grafik, dia akan membentuk sebuah lengkungan. Entah lengkungan yang menghadap ke atas atau lengkungan yang menghadap ke bawah. Maka ketika itu sebuah lengkungan, dia akan memiliki titik jenuh. Apa itu titik jenuh? Titik jenuh itu adalah titik di mana dia akan mulai berubah. Misalnya pertama dia akan naik kayak gitu. Kemudian akan ada titik puncak. Nah, titik puncak itu ada titik jenuh itu, yang dimana nanti setelah titik itu pasti akan turun. Itu adalah titik jenuh. Itu ya. Jadi titik puncak. Jadi ada titik puncak yang namanya titik puncak atau titik jenuh. Jenuh itu apa sih? Titik yang berada di grafik fungsi kuadrat yang menandakan sebelum kita mulai Ustadz ingin melihat wajah kalian siang hari. Perubahan arah tolong diaktifkan garis videonya. Ada titik puncak jenuh. Dia akan berubah setelah awalnya itu misal turun, nanti ketika sudah di titik puncak dia akan naik. Dia akan naik. Gitu ya.
Oke, kita akan berikan sebuah contoh. Misalnya ada sebuah grafik, jadi ada sebuah soal ya, ada fungsi. Sebuah fungsi itu adalah min x kuadrat plus 4x min 3. Kemudian daerah asalnya ya domain. Nah, domain itu ada yang nanti kita akan masukkan ke dalam rumus fungsi itu. Nah, domainnya adalah atau asalnya adalah x, di mana x itu berada di antara min 1 sama dengan min 1. Bagaimana kabarnya? 5. Nah, ini kalian sudah harus paham seperti ini. Ya. Nah, ini gimana cara bacanya? Ya. Domainnya adalah nilai x ya. Jadi nilai x di mana, ya garis ini tuh artinya di mana nilai x itu berada di antara lebih besar atau sama dengan min 1 atau lebih kecil atau sama dengan 5. Maka anggotanya apa aja ini? Karena ini sama dengan min 1 ya, maka kita ini, maka x-nya adalah Mas Hamam mana Mas Hamam? Ini min 1 karena ini disebut sama dengan, maka min 1 ikut. Oke ya, min 1 ikut, kemudian dituliskan lagi min 1 0 berapa? 1 2 3 4 5. Nah, seperti itu. Jadi domainnya itu pasti kalau ketika kita akan menyinggung tentang grafik, dia akan lebih dari 1 atau dia pun lebih dari 2 ya. Jangan lebih dari 2. Jadi kalau grafik itu membutuhkan minimal 3 titik untuk membuat sebuah grafik. Nah, kita sudah dapat nih tentang domainnya. Maka kita akan mencari titik-titiknya untuk nanti menghubungkan menjadi sebuah garis. Maka kita tulis dulu ketika x-nya min 1. Nah, ini tulis ini min 1 0 1 2 3 4 5. Oke ya. Mana videonya? Videomu mana? Aktifkan. Maka masukkan ke sini. Maka ini min 1 kuadrat ditambah Assalamualaikum Mas Mirza. min 1 min 3. Min 1-nya dari mana Ustaz? Dari ini ya. Nah, ini adalah nilai x. Nilai x-nya ini ya. Nilai x-nya ini. Ini dimasukkan ke sini, diganti ya, diganti. Ini berapa ini jadinya? Apa itu Mas Mirza? Min 1 kuadrat 1 kali min, ya min 1 jadi. 4 kali min 1 kan min 4. Jadi min 1 dikurangi 4 berapa? Min 5. Min 5 dikurangi 3 min 8. Assalamualaikum Mbak Safa. Kalau 0 ya sudah, x-nya diganti angka 0. Nah, 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 dikurangi 3. Hasilnya berapa? Ini 0, ini 0 dikurangi 3, 0 kurangi 3 ya min 3 dong. Oke, 1 sekarang. Nah, 1. Maka x-nya diganti angka 1. Mana Mbak Safa? Oke, ini bukan ini ya. Aktifkan videonya Mbak. Kuadrat harusnya, maaf. Oke, ditambah 4 kali 1 dikurangi 3. Mbak Elisa. Ini 1 kuadrat. 1 kali min 1. Min 1 ditambah 4 berapa? 3. 3 dikurangi 3. Nah, berapa dikurangi 3? 0. Betul sekali. Assalamualaikum Mas Fatah. 0 ya, 0. Kemudian x-nya 2. Nah, ketika x-nya 2 jadi berapa? Ini 2 kuadrat ditambah 4 kali 2 dikurangi 3. Kemudian berapa ini? 4 min 4, 8. 8 dikurangi 4. 4 dikurangi 3. 1. Ya, kalau 3 gimana? 3? Ya sudah. Kuadrat ya. Ditambah 4 kali 3 dikurangi 3. Sekali lagi. 9. Min 9 ya. Min 9 kemudian ditambah 12 berapa? 3. 3 kurangi 3 0. Jangan sampai Anda semua hadir, tapi di buku presensi
nama kalian 0. tidak Kemudian yang ini Tuhan hadirnya. min berapa lagi? 4 kuadrat 4 kali 4 dikurangi 3 berapa hasilnya? Mas Malik sudah 16 4 kuadrat 16 ya, min jadi min 16 dikurangi 16 0 kurangi 3 min 3. Nanti lupa. Yang 5 ya udah min 5 kuadrat ditambah 4 kali 5 dikurangi 3. Gampang dari tadi Berapa ini? 25 min 25 ya. Kemudian ini 4 kali 5 berapa? 4 kali 5 20. 25 min 25 ditambah 20 min 5 dikurangi 3 min 8. Oke. Nah, oke udah jadi ya. Jadi kita sudah mendapatkan nilai dari fungsinya. Oke. Kita sudah mendapatkan nilai dari fungsinya. Nah, ini kan tadi nilai X ya. Nilai X-nya itu apa tadi? Ada min 1, ada berapa? 0, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Nah, kita mengingat kembali di kelas 8. Grafik itu berada di sistem koordinat. Di mana sistem koordinat itu mempunyai dua variabel, betul ya? Dua variabel. Ketika ada X, pasti di sana ada Y. Ada X, ada Y. Maka ketika ini nilai X, hasil dari nilai fungsinya adalah Y-nya. Nilai Y. Jadi nilai Y semua. Dan nilai Y semua. Maka bisa ditulis koordinatnya. Ketika X-nya 1, Y-nya berapa? Y-nya min 8. Ketika X-nya 0, Y-nya berapa di sini? Min 3. Ketika X-nya 1, Y-nya 0. Alisa hadir, Umar hadir, Kemudian hadir, Hamam hadir. 2, ketika X-nya 2, Y-nya 1. Malik sudah. Ketika X-nya 3, Y-nya Mirya sudah 0. berdua. Ketika X-nya Adi, Naufal, 4, Y-nya Rian, min Mas 3. Dafa, Kemudian ketika Mas 5, Fatah, min Dias. 8. Jangan lupa Nah, kita bersama sudah dengan mendapatkan kita dulu. koordinatnya. Ada Tabina Arlin. Tolong Kita yang sudah berprestasi mendapatkan silakan koordinatnya. Ustadz tidak menanggung resiko jika kalian dianggap tidak Nah, berangkat. kita sudah mendapatkan nilai koordinat-koordinatnya, maka tugas kita selanjutnya adalah meletakkan koordinat-koordinat ini di sistem koordinat atau di koordinat kartesius. Koordinat kartesius. Maka kita gambar dulu koordinatnya seperti ini. Nah, kemudian kita tuliskan, kita letakkan koordinatnya. Misal min 1,8, ini artinya apa? X-nya min 1 pasti di sini ya, dekat dengan 0, min 1, min 8, jadi kemudian dia di bawah sini. Maka dia min 8 ya, dia pasti di sini. Nah, dia pasti sekitar sini. Sekitar sini. Oke. Kemudian 0,3. Nah, X-nya 0, Y-nya 3. Maka 0, 3. Maka 0, 1, 2, 3. Pasti di sini. Ini min 3. Maka titiknya di sini. Gitu ya. Titiknya di sini. Nah, kemudian 1,0 artinya apa di sini? X-nya 1, Y-nya 0. Nah, X-nya 1, Y-nya 0 pasti. Jadi ini 0, X-nya 1. Berarti berada di titik ini. Ini angka 1 ya. Jadi berada di titik ini. Kemudian 2,1. Y-nya 1 ya kan? Y-nya 1 di sini kemungkinan. Dan 2-nya di sini. Berada di titik. Nah, di mana jadinya titiknya? Oh, ternyata di sini. Dapat. Nah, kemudian 3,0. Nah, X-nya 3 ya. Y-nya 0. Maka titiknya di mana? Oh, pasti di sini. Nah, 3,0 maka digaris. Itu ya. Jadi kalau Y-nya 0, pasti dia titiknya berada di garis sumbu X. Nah, gitu ya. Kalau Y-nya 0, berarti dia berada di garis sumbu X. Tapi ketika X-nya 0, dia berada di garis sumbu Y. Seperti itu. Kemudian, sekarang 4,3. 4 di mana 4? 4 di sini ya. 4 di sini, kemudian min 3 di sini. Nah, masih titiknya. Ketemunya di sini. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Nah, ini ketemunya di sini. Terus yang terakhir adalah 5.
bisa dihidupkan, silakan dihidupkan. 5 berapa tadi? 5,8. Nah, min 8 maka ini di sini. Maka titiknya adalah di sini. Jadi titik koordinat itu adalah titik pertemuan kedua sumbu, ya. Yang ditandai itu adalah pertemuannya. Jadi bukan di angkanya, enggak. Bukan di X-nya atau di Y-nya, enggak, tapi pertemuan keduanya. Contoh ini min 5 sama min 8, maka dia di sini. Min 8 di bawah sumbu Y, maka untuk 5-nya kan nilai X jadi di sini. Nah, yang di titik I itu adalah pertemuan kedua titik ini. Pertemuan kedua angka ini. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika sudah selesai maka kita secara tidak sadar sudah membentuk sebuah grafik. Nah, ketika titik-titik ini dihubungkan, maka dia akan membentuk sebuah grafik. Gitu ya. Grafiknya yaitu berbentuk lengkung. Kalau ini namanya lengkung ke atas. Gitu ya. Namanya lengkung ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya sekalian, itu kemudian ini lengkung ke atas. Nah, Ustadz kasih trik untuk membedakan. Kita akan mendapatkan lengkung ke atas ketika X kuadratnya, ketika nilai kuadratnya atau yang paling depan itu ada X kuadrat ya, itu adalah minus. Kalau minus itu biasanya hasil akhirnya, hasil grafiknya itu adalah lengkung ke atas. Tetapi ketika dia positif, dia akan lengkung ke bawah. Nah, itu. Tetapi untuk membuktikannya, kalian harus mencari sesuai dengan urutan-urutan yang sudah Ustadz sampaikan tadi. Seperti itu. Jadi kedepannya ketika latihan-latihan, silahkan kalian menggunakan cara-cara ini untuk mengerjakan. Entah itu ketika mendefinisikan fungsi kuadrat, di mana nilai A, B, C-nya itu apa saja. Kemudian ketika mencari nilai suatu fungsi, gitu ya. Mencari nilai suatu fungsi, kemudian mencari grafik fungsinya. Nah, jadi ketiga ini materi ini, ketiga topik ini itu sangat berkaitan satu sama lain. Di mana nilai-nilai itu nantinya akan dibuat dalam sebuah grafik. Nah, ini ada sangkut pautnya ketika kita nanti berhadapan dengan statistik ya, data-data statistik. Di mana nanti kita akan berhubungan langsung dengan yang namanya grafik, gitu ya. Grafik-grafik itu nanti memiliki nilai-nilai. Nah, nilai-nilai itulah yang kita analisis untuk menyimpulkan sesuatu. Nah, dari nilai-nilai yang kita dapatkan tadi secara grafik fungsi, kita dapat menyimpulkan bahwa grafik yang dibuat dari fungsi tersebut adalah berbentuk lengkungan ke atas. Gitu ya, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah. Begitu materi untuk hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat, kemudian ada nilai suatu fungsi dan grafik fungsi. Ya, jadi fungsi kuadrat ini adalah salah satu turunan dari persamaan kuadrat. Jadi masih ada hubungan dengan persamaan kuadrat itu. Nah, di sini adalah kita belajar terkait fungsi kuadrat. Nah, bentuk umumnya seperti apa? Bentuk umumnya seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi bentuk umumnya itu seperti ini. Kemudian mereka memiliki nilai ya. Fungsi itu memiliki nilai yang namanya nilai fungsi. Di mana cara mencarinya adalah dengan mengganti variabel X yang ada di dalam suatu fungsi dengan nilai yang sudah ditentukan. Kemudian ada grafik fungsi. Di mana grafik fungsi itu adalah perpaduan antara nilai fungsi dengan sistem koordinat. Gitu ya anak sekalian. Mungkin itu yang bisa kita bahas untuk hari ini. Jazakumullah khairan katsir. Semoga materi ini bisa menambah wawasan kita, bisa menambah ilmu kita. Semoga belajar kita hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk mencatat materi hari ini agar kalian tidak terlalu pusing untuk memikirkan. Biarkan semua itu tertumpah dalam sebuah buku catatan yang nantinya itu akan menjadi lembaran-lembaran perjuangan kalian
menjadi saksi perjuangan kalian di tingkat SMP ini, dan itu akan menjadi kenangan terindah untuk kalian di masa depan. Seperti itu, jazakumullah khairan katsir. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Baik, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tetap semangat dan terus berlatih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.